kembali lagi di channel YouTube Anamua. Nah, kali ini aku akan menceritakan kepada kalian semuanya gimana sih cara pemasangan dekorasi yang simple, minimalis di era masa pandemi COVID-19 ini. Tapi sebelumnya, sebelum aku bercerita lebih banyak lagi dan lebih detail lagi teman-teman, kamu semuanya jangan lupa ya di subscribe channel YouTube aku Anamua. Terus kalau kamu pengen dibuatin video apa atau kamu ternyata suka sama video yang aku bikin, silahkan kamu komen di bawah. Dan jangan lupa ya, kamu aktifkan tanda lonceng agar kamu bisa dapat notifikasi kalau aku lagi bikin video baru gitu. Oke deh. Jadi gini teman-teman ya, selama masa pandemi ini sebenarnya banyak banget kegiatan, yaitu mulai bikin dekor, terus juga ngereas pengantin. Tetapi di masa yang serba susah seperti sekarang ini, semuanya tentu aja berbeda dari masa-masa yang sebelumnya. Kalau dulu teman-teman kita itu bisa bikin pesta yang gede-gedean, terus bisa bikin pesta yang mewah, paling nggak bisa mengumpulkan massa lebih banyak agar acara yang kita bikin ini bisa ikut dirasakan orang banyak. Karena kan tentu saja kenalan kita nggak cuma keluarga ya, bisa sahabat, terus bisa kerabat, terus bisa teman jauh, ataupun bisa saudara yang jauh banget dan cuma dalam momen-momen tertentu seperti pernikahan lah gitu biasanya teman-teman kita atau kerabat kita yang dari jauh-jauh ini bisa ngumpul. Tapi karena sekarang di era pandemi ini semuanya serba dibatasi, kita nggak boleh mengumpulkan massa, apapun yang kita lakukan itu harus sedikit banget orangnya, jadi kita harus memakluminya dan mematuhi protokol kesehatan untuk keselamatan kita semuanya. Oke deh teman-teman, tanpa basa-basi ya, aku akan segera menceritakan gimana sih pemasangan dekorasi minimalis di era masa pandemi. Jadi, awal mulanya sebelum kita memasang bangunannya, itu pemasangan yang pertama kali kita lakukan adalah kayak memasang karpet itulah ya. Jadi untuk alasnya kita bikin karpet, kita pasangkan karpet. Tahu warnanya apa saja. Kalau misalkan di tempat kalian ada warna merah, silakan merah. Kalau hijau silakan hijau, tergantung. Dan kebetulan aku punyanya, sebenarnya punya semua sih warna merah dan hijau. Cuma kali ini aku memasangnya, pasang dulu warna yang hijau. Setelah itu baru deh kita pasang rangka bangunan. Nah, rangka bangunan yang aku bikin untuk dekorasi aku, biar dekorasinya itu kuat dan kokoh, aku menggunakan rangka besi untuk dipergunakan untuk menyangga dekorasi aku yang terbuat dari triplek dan juga besi. Jadi teman-teman, rangka besi ini kenapa dipilih bukan dari kayu? Karena dekorasi aku ini kan panjangnya sekitar 4,5 meter ya. Dan meskipun triplek itu terkesan ringan, cuma memang kita butuh pemberat agar apa? Agar misalkan dekorasi ini dipasang waktu ada kayak semacam panggung, itu akan membuat dia tuh semakin kokoh gitu ya. Jadi nggak ampang, istilahnya tuh nggak gampang goyang-goyang. Jadi kalau udah ada pemberatnya dari besi, secara otomatis dekorasi kita ini akan bangunannya tuh lebih kokoh dan bisa berdiri secara tegak. Serta kita sebagai kru yang berada di sekitaran pengantin nantinya tuh nggak was-was misalkan ada foto bersama keluarga atau foto-foto bareng teman-teman yang jumlahnya tuh melebihi kapasitas, insya Allah nggak bakal ambruk gitu ya. Oke deh teman-teman, setelah aku pasang kerangka besi, kita langsung memasang bangunannya. Jadi bangunannya terbuat dari triplek. Jadi bentuknya itu tuh semacam kayak backdrop, warnanya putih. Jadi lebarnya itu sekitar 4,5 meter dan bentuknya nanti kalian bisa lihat sendiri. Bentuknya tuh unik sekali, bagus banget, dan ini tuh lagi in banget dan lagi musim saat ini. Tapi teman-teman, karena sekali lagi kondisi dan juga lokasi, seharusnya pemasangan tetap dilakukan 4,5 meter ya. Cuma karena kondisinya ini di dalam rumah,
dan juga kita nggak boleh mengumpulkan terlalu banyak massa, dan dibikin biar kesannya sederhana itu lebih benar-benar nyata. Jadi aku tuh kayak memasang sekitar 3 meter saja, jadi cuma diambil pada bagian tengahnya. Jadi ini tuh kurang lebih sekitar 3 meter. Aksen-aksennya sih seperti biasa ya, kayak ada pemasangan bunga-bunga pada setiap bangunan yang ada. Kan pemasangannya 3 backdrop, 1 backdrop di tengah dan 2 backdrop di samping kanan dan samping kiri. Setiap backdrop itu aku kasih rangkaian bunga yang membuat area tempat tersebut tuh nggak kosong, karena warnanya itu adalah putih. Di pertiga-tiganya backdrop ini aku kasih bunga-bungaan dengan berbagai warna-warni bunga. Jadi teman-teman, untuk pemasangan bunganya itu sendiri, aku tuh kayak memotong styrofoam ya, ketebalannya tuh sekitar 2-3 cm, dan untuk agar lebih tebal itu aku potong tuh sampai 3 lapis, dan kurang lebih panjang dan lebarnya itu sebatu bata. Terus nanti styrofoamnya itu ditali menggunakan tali rafia dan dimasukkan ke dalam kayak kerangka dari besi yang nantinya itu buat nancepin bunga. Seperti biasa, untuk menambah kesan colorful, menyenangkan dan juga segar, bunganya tuh nggak cuma istilahnya 2-3 warna. Aku sengaja bikin yang warna-warni supaya kesannya tuh lebih euforia gitu ya, lebih semarak, meskipun kita tuh lagi ngadain pesta yang semuanya tuh sebenarnya serba minimalis, dengan segala kondisi yang keterbatasan, kita nggak boleh ngapa-ngapain, bahkan untuk hiburan dan acara itu pun ditiadakan. Jadi pure itu cuma kita tuh mengadakan acara yang kayak adat-adatan yang harus dilakukan aja, kayak cuma kacar kucur, terus juga makan nasi kuning, terus juga sungkeman, ya kayak gitulah ya, yang nggak boleh ditinggalin itu. Kalau hiburan boleh bisa ditinggalkan, cuma kalau untuk adat-adat Jawa, karena itu kan ada hubungannya sama istilah kehidupan nanti kita ke depan gitu ya. Jadi part-part yang nggak boleh ditinggalin tetap kita jalankan, dan juga yang namanya pesta harus tetap diminimaliskan gitu ya. Setelah bunga-bunga dipasang, aku kan nggak mau ya dekorasiku itu kayak kesannya tuh flat gitu aja, cuma backdrop putih terus dikasih bunga aja, aku kan nggak mau ya. Jadi aku pinginnya itu tetap ada nuansa rustic di dekorasi yang aku bikin. Jadi aku kayak menaruh yang namanya slayer itu di bagian depan backdrop. Jadi backdrop putih itu depannya itu aku kasih kayak segi 6. Aku ngomongnya gitu sih ya, segi 6 yang terbuat dari besi. Nah, segi 6 itu aku cat warna gold, warna emas. Kemudian aku kasih kayak lampu-lampu Dove, terus juga aku kasih slayer, itu biar menambah ada kesan rustic di dekorasi minimalis aku. Dan juga selain itu, aku juga memasangkan bunga-bunga itu di setiap sudut ruangan, seperti juga kayak di tempat stand foto. Stand foto ada 2, aku pasangin bunga-bunga semuanya. Kemudian ada sebenarnya ya jalan setapak gitu ya, istilahnya kayak gitu, tempat gitu loh, tempat yang biasanya dipakai untuk jalan setapak. Itu aku kasih juga bunga. Jadi di dekorasi itu ada sekitar 4 bunga lagi selain di pelaminan. Terus juga aku kasih kayak bunga-bungaan yang ada di stand foto, biar kayaknya tuh ya biar nggak flat gitu, tetap ada kesan bahagia, kesan suka-suka meskipun kita itu nggak berpesta yang terlalu meriah. Kemudian di akhir-akhir pemasangan dekorasi, tentu aja yang nggak boleh dilupakan itu adalah pemasangan kursi. Jadi ada kursi pelaminan yang memang bener-bener kali ini tuh aku sesuaikan sama dekorasinya, karena dekorasinya tuh gagah sebenarnya, cuma
minimalis juga. Kursinya aku pilih kayak kursi-kursi raja gitu, tapi yang biasa aja gitu, yang gak gede, karena memang itu dikelopkan ya, disesuaikan sama dekorasi backdrop putih yang aku punya. Dan kemudian untuk menambah lagi kesan mewah, meskipun pestanya sangat biasa dan juga dekorasinya cuma 3 meteran, itu aku pasang permadani di bawah kursi. Jadi selain karpet masih ada permadani untuk menambah kesan indah, menambah kesan manis, dan juga ada kesan klasik di dekorasi yang aku bikin. Teman-teman semuanya, semoga informasi tentang dekorasi minimalis di era masa pandemi ini cukup bisa menginspirasi bagi kalian semuanya ya, yang mau memulai usaha dekorasi. Karena apa? Aku yakin dan percaya kali ini justru dekorasi-dekorasi mini lah yang lebih laku daripada dekorasi-dekorasi yang lebar dan juga panjang. Karena apa? Kebanyakan di era yang serba susah dan serba sulit ini, masyarakat itu lebih mengutamakan sahnya pernikahan daripada pesta-pestanya. Selain itu kan memang pemerintah kali ini untuk menganjurkan pestanya di rumah aja dan dibikin sesederhana mungkin. Jangan lupa ya teman-teman, tetap jaga kesehatan kalian semuanya. Jangan lupa kamu pakai masker, jaga jarak kalau berdekatan kepada orang-orang, apalagi berkerumun di acara pesta-pesta. Saya Ana Mua, terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.